Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang memilah dan memilih. Maksudnya adalah memilih guru, ya. Sebelumnya izinkan saya bertanya kepada teman-teman, kira-kira menurut teman-teman sendiri definisi guru itu apa? Silakan boleh dibuka mic-nya. Kan kita sudah belajar tuh lama sekali kan, dari tingkat jenjang TK sampai mungkin teman-teman sudah kuliah di S2, S3 gitu. Menurut teman-teman, guru itu definisinya apa? Guru itu yang memberikan ilmu ya. Yang memberikan ilmu. Apakah cukup guru itu yang memberikan ilmu saja? Apakah cukup orang yang memberikan ilmu baru disebut guru gitu? Bismillah, Ustazah. Ya, silakan. Guru itu pendidik. Pendidik, ya. Pembimbing. Masya Allah, pembimbing, ya. Mungkin gitu aja. Pendidik Ada dan yang menambah. Masya Allah. Jujur saja, Ya, silakan. guru itu adalah orang tua kita. Masya Allah. Masya Allah. Di tempat pendidikan, dia adalah orang tua kita. Masya Allah, iya betul. Terkadang kita lebih lama di sekolah ya daripada di rumah. Di rumah terkadang orang tua pun misalnya yang bekerja dari pagi hari sampai malam, berjumpanya pas kita sudah tidur ya. Jadi guru adalah orang tua kedua kita setelah orang tua kita di rumah. Masya Allah. Ada lagi teman-teman? Satu lagi, silahkan. Ya, jika tidak ada, saya ucapkan jazakunallahu khaira untuk jawabannya. Dan saya ingin menambahkan sedikit bahwa kalau dalam masyarakat Jawa itu guru itu adalah sosok yang mestinya bisa digugulan, ditiru gitu ya. Guru itu adalah teladan bagi murid-muridnya. Teman-teman pernah dengar tidak sebuah pepatah mengatakan guru kencing berdiri, gimana murid kencing berlari gitu ya? Betul nggak pepatahnya begitu? Ya, Ustazah. Iya ya. Artinya berarti guru itu adalah seorang yang mestinya dapat ditiru, dijadikan sebagai teladan. Jadi perilaku guru baik ketika mereka berada dalam lingkungan ketika kita belajar ataupun ketika di luar tempat kita belajar itu harusnya bisa menjaga keteladanannya gitu loh, sebagai panutan yang memang dapat digugu dan ditiru. Itulah guru sebenarnya ya. Jadi guru adalah seseorang yang bisa mengajarkan kebaikan kepada kita dan ia menjadi panutan untuk kita. Dan guru yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sosok di mana kita bisa belajar banyak dari beliau ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanallah. Nah, bagaimana caranya agar ketika kita tahu ya subhanallah guru itu adalah seseorang yang harus kita tiru ya, kita teladani, maka sejatinya kita harus bisa memilah dan memilih. Memilah dan memilih kira-kira siapa sebenarnya yang patut untuk menjadi pendidik bagi kita atau anak-anak kita yang bisa kita teladani gitu loh. Nah, dari sini teman-teman, banyak sekali para ulama di zaman dahulu kala, subhanallah, mereka itu ketika tahu ya ada seorang alim di sebuah negeri misalnya, ya, mereka berguru ke sana jauh gitu. Mereka berkelana, mereka berhari-hari menempuh perjalanan hanya untuk berjumpa dengan sang guru. Ya, subhanallah. Jadi bukan hanya ilmunya saja yang mereka kejar, tapi juga mereka ingin tahu lebih dalam bagaimana adab guru tersebut gitu loh. Subhanallah. Dan kalau teman-teman tahu ya, subhanallah, ada banyak kisah di mana kisah-kisah heroik gitu ya, para ulama sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad, Imam Malik ya, sekelas Imam Abu Hanifah. Mereka itu mencari ilmu dibarengi dengan mencari guru terbaik. Untuk mereka itu subhanallah harus rela berhari-hari kesana kemari sampai ke luar negeri untuk mencari guru yang terbaik. Jadi teman-teman di sini yang perlu kita perhatikan di antara cara kita agar kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala guru yang terbaik adalah mencarinya.
ya mencarinya. Mungkin ada perbedaan kalau zaman dahulu dan zaman sekarang ya teman-teman. Kalau zaman dahulu kan memilih guru harus keluar dari zona nyamannya, misalnya dari negerinya gitu ya. Ada yang dari Yaman ke Madinah, ada yang dari Madinah ke Kufah, ada yang dari Kufah ke Mekah gitu ya. Mereka tahu bahwa di Mekah itu ada seorang ulama besar ya, yang mana mereka di sana juga belajar ya, meniru ulama tersebut ya, subhanallah. Dan kita zaman sekarang subhanallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan seorang guru dimanapun kita berada. Ya, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, terutama di tempat kami di Yogyakarta itu, teman-teman, kalau mau cari majelis ilmu nih, setiap hari itu ada. Bahkan subhanallah, kemarin ada kawan ya dari luar Jawa ke Yogyakarta. Terus beliau ngobrol dengan saya dan beliau bilang, Masya Allah enak banget ya, nikmat banget hidup di Yogyakarta. Kata beliau, dulu tuh kami waktu masih di luar pulau, di luar Jawa itu, untuk mencari guru tuh nggak bisa seenak seperti di Jawa. Kita itu terkadang kendalanya tuh harus misalnya 1 jam, 2 jam menempuh perjalanan baru ketemu gurunya gitu loh. Secara offline, secara tatap muka. Dan biasanya kata beliau, kami tuh menuntut ilmu dari internet gitu ya. Diambil terus kita nonton bareng gitu di layar ya, Masya Allah. Kemudian kita mencatat apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Tapi belum bisa ketemu gitu. Dan beliau merasakan di Yogyakarta itu yang namanya majlis taklim, yang namanya guru tuh tersedia di mana-mana. Dari mulai pagi hari sampai ba'da isya itu ada. Ya subhanallah. Dan ini yang patut kita syukuri ya. Teman-teman yang ada di wilayah Jakarta gitu ya, itu juga sama. Sudah banyak sekali guru-guru yang Allah dekatkan keberadaannya, subhanallah. Dan banyaknya majlis ilmu. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Namun, hendaklah ya ketika banyaknya guru Allah dekatkan dan banyaknya ilmu sudah Allah buka, tidak semua ya kita bisa langsung belajar. Kita mesti memilah dan memilih kembali kira-kira siapa guru yang patut kita jadikan sebagai acuan dan siapa guru yang tidak patut kita ikuti untuk belajar di dalamnya gitu loh. Nah, teman-teman, yang pertama, kalau kita mau memilih guru, pastikan akidah atau keyakinan guru tersebut benar-benar lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya bukan hanya lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga dengan pemahaman generasi-generasi awal. Jadi ya subhanallah, kadang ada loh seorang guru, beliau mengambil sebuah ayat dari Al-Quran, tapi ternyata diselewengkan artinya sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan pemahaman Allah dan Rasulnya. Ya, jadi pastikan akidahnya tuh lurus. Dan dari mana kita tahu bahwa guru tersebut akidahnya lurus? Dari apa yang diucapkan, dari apa yang diajarkan. Kalau di situ yang diajarkan adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Di situ diajarkan bagaimana memuliakan Rasulullah, bagaimana memuliakan sahabat, ya, bagaimana memuliakan ulama, ya, bagaimana memuliakan Al-Quran. Maka ketahuilah bahwa guru tersebut memiliki akidah yang lurus. Ya. Kemudian teman-teman, di antara yang penting kita harus ketahui juga, zaman dulu kala Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau dari generasi tabi'in, pernah mengatakan, kata beliau nih, mereka pada zaman dahulu ya, kalau mau mengambil seorang guru atau mengambil ilmu dari seseorang, idza atar-rajul ya'khudhu anhu nadharu ila hadihi. Mereka sebelum mengambil ilmu diperhatikan dulu bagaimana akidah guru ini, bagaimana keyakinannya, lurus atau menyimpang. Kalau menyimpang jangan diambil. Kalau lurus, ya kata gurunya qala Allah wa qala Rasul. Gurunya bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, dalam materi-materinya Rasulullah SAW bersabda, dan guru ini misalnya mengucapkan hadis-hadis yang sahih saja, tidak ada hadis-hadis yang lemah, ya. Maka ketahuilah bahwa guru tersebut ya akidahnya lurus. Kemudian bukan hanya, kalau orang-orang zaman dahulu, kata Ibrahim An-Nakhai, bukan hanya melihat dari akidahnya saja, tapi juga melihat guru itu dari akhlaknya. Subhanallah, dari akhlaknya. Ya, dan ini juga penting teman-teman. Ya, karena ketika seorang guru itu memiliki akhlak yang bagus, maka dia akan ditiru dan digugu oleh murid-muridnya. Ya, subhanallah. Ada peristiwa di mana teman-teman zaman sekarang seorang guru berilmu, ya teman-teman mungkin pernah dengar peristiwanya gitu di Indonesia, beliau seorang guru agama pula di sebuah pondok pesantren dan tentunya berilmu, tapi ternyata qadarullah
akhlaknya nggak bagus gitu ya. Malah akhlaknya, saya pernah dengar seorang yang menyekolahkan putranya di salah satu pondok pesantren di Indonesia. Kemudian waliyadzubillah ya, ada seorang guru agama yang menyukai muridnya gitu loh. Jadi sesama laki-laki malah, ya naudzubillah summa naudzubillah. Berarti ini akhlaknya sudah menyimpang. Tidak boleh kita dan anak-anak kita mengambil ilmu dari beliau gitu loh. Kenapa? Karena beliau sendiri tidak mengamalkan apa yang telah beliau ketahui dari ilmu. Harusnya kalau beliau mengamalkan apa yang beliau tahu dari ilmu beliau, maka benar-benar beliau memiliki akhlak yang bagus. Jadi yang diucapkan dan perbuatan itu selaras. Yang diucapkan dan perbuatan itu selaras ya. Jangan sampai teman-teman kita memilih guru yang luas ilmunya tapi akhlaknya tidak baik. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Al-Quran itu sendiri, akhlak kepada kita, hamba Allah. Semuanya kita lihat. Ya subhanallah. Karena ini penting banget. Ya. Dan kata Ibrahim An-Nakhai, ya Masya Allah, termasuk di dalamnya kata beliau, mereka, ya para salafus salih zaman dahulu kala, melihat guru itu dari bagaimana sholatnya. Lihat, yang pertama bagaimana akidahnya. Yang kedua bagaimana akhlaknya. Karena akhlak ini menentukan nanti karakter seseorang. Ya subhanallah. Dan ketiga adalah bagaimana sholatnya. Kenapa kok sholatnya harus dilihat? Subhanallah. Orang yang sholatnya sudah baik, sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya, maka atas izin Allah hidupnya pun akan benar. Ya, karena sholat pada dasarnya bisa mencegah seseorang dari perbuatan mungkar, dari perbuatan keji, dan dari perbuatan yang Allah larang. Kalau orang sholatnya sudah benar. Tapi orang kalau sholatnya hanya sholat saja, menggugurkan kewajiban, maka belum tentu kehidupannya benar. Ya, gitu ya teman-teman kaidahnya. Jadi sholat yang bisa mencegah dari keburukan itu adalah sholat yang memang dia benar-benar sudah baik, sudah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya subhanallah. Nah, yang keempat teman-teman, setelah mereka itu melihat ya bagaimana sholat sang guru, bagaimana pula akidah sang guru, bagaimana akhlak sang guru gitu ya, baru mereka melihat ilmunya. Nah, melihat ilmunya, bagaimana ilmu seorang guru tersebut, yang mana ini telah dijelaskan kalau teman-teman pernah belajar kitab Ta'lim Al-Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuzi, ya boleh dibaca lagi, ini bagus, ini namanya kitab Ta'lim Al-Muta'allim, ya Thariqut Ta'allum. Jadi ini kitab klasik, kalau zaman dulu tuh masih kitab kuning gitu ya, sekarang sudah kitabnya sudah warnanya putih gitu ya, dan masih bisa digunakan untuk kita belajar dari kitab tersebut. Ya, beliau menjelaskan bahwa seorang guru itu hendaklah memiliki ilmu. Karena teman-teman, bagaimana mungkin seorang guru akan memberikan ilmu kalau dirinya saja tidak berilmu? Dan bagaimana juga kita akan memberikan segelas air kalau kita tidak punya air di dalam gelas tersebut? Jadi seorang guru itu adalah hendaklah seorang yang dia ilmunya luas gitu ya, ilmunya benar, pengetahuannya bagus ya, dan dia ahli di dalam bidangnya. Ya, ahli dalam bidangnya. Kalau teman-teman mau mengambil ilmu agama, berarti pastikan guru ini punya ilmu syar'i, ya, dan beliau ahli dalam bidangnya. Kalau teman-teman mau belajar, misalnya ilmu umum pun, sekalipun ilmu umum, pasti teman-teman mau belajar dari ahlinya. Teman-teman mau belajar ilmu apa? Biologi misalnya ya. Kan tidak mungkin teman-teman ambil dari seorang guru yang dia ahli dalam bidang PS gitu, ya. Pastinya teman-teman pengen mengambil guru yang ahli IPA. Itu aja untuk ilmu umum aja sedemikian detail. Bagaimana dengan ilmu agama? Pastinya kita juga harus memilih guru yang memiliki ilmu yang luas gitu ya, pengetahuan yang bagus, dan ini penting ya teman-teman. Baik, kemudian kalau kata Syekh Az-Zarnuzi, di antaranya ya dalam memilih guru, selektif memilih guru itu, kata beliau, guru-guru yang memiliki bukan hanya akhlak yang mulia, tapi beliau juga orang yang waro. Ya, waro itu maksudnya adalah menghindari sesuatu yang haram, apalagi sebuah larangan yang memang diancam dengan adab dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi pastikan teman-teman, guru ini dia berhati-hati. Waro itu berhati-hati terjatuh ke dalam sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, pastikan guru ini
adalah orang yang jujur, orang yang rendah hati. Karena kalau guru, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang rendah hati, yang tawadhu, maka pastinya akan memunculkan murid-murid yang demikian. Jadi kalau ada pepatah anak itu ya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, artinya seorang anak mesti karakternya nggak beda jauh sama orang tuanya. Sama, seorang anak itu biasanya juga nggak beda jauh karakternya dengan gurunya. Kenapa? Karena yang dilihat setiap hari gurunya, yang ditiru, yang diteladani gurunya. Kayak ini penting untuk memilih guru orang-orang yang warok gitu ya. Orang-orang yang tidak ambisius dengan dunia. Ya, karena kalau sudah ambisius dengan dunia bukan dari hati, maka yang dikejar oleh guru ini hanya dunia. Ya. Dan teman-teman tahu, teman-teman akan bisa merasakan ya mana guru-guru yang tulus, yang dia mengajar dari hati gitu loh. Dan guru-guru yang tidak tulus. Itu teman-teman pasti bisa merasakan. Ya, karena memang subhanallah fitrah teman-teman, sesuatu yang disampaikan dari hati itu akan sampai ke hati. Dan sesuatu yang disampaikan bukan dari hati, maka sampainya juga bukan ke hati. Hanya sampai ke telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, dipastikan guru tersebut memiliki sikap wara. Kemudian kata Az-Zarnuzi, di antara cara ya bagaimana memilih guru, kata beliau, ketahuilah bahwa hendaklah seorang murid itu ya kalau misalnya melihat ada seorang guru yang levelnya sama nih, ilmunya sama, akidahnya sama, akhlaknya sama-sama bagus, cuman beda usia aja. Ya, maka pilih yang mana? Kata beliau, pilih yang lebih berusia, yang lebih berumur. Ya. Dan ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena subhanallah kata Imam Az-Zarnuzi, seseorang yang lebih berumur biasanya akan lebih banyak pengalaman hidupnya. Ya, dan kita pun bisa mengambil pengalaman hidup yang baik-baik dari seseorang yang sudah berumur. Ya, Masya Allah. Dan ini ya teman-teman, di antara kriteria guru. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa di antara kriteria guru teman-teman ya dalam kita memilih guru adalah dapat dipercaya. Ya, amanah orangnya, ya amanah. Kenapa? Karena subhanallah kalau guru itu tidak amanah, maka dia akan mengambil ilmu bukan dari sumbernya, gitu ya. Tapi kalau guru ini amanah, maka dia benar-benar berhati-hati dalam menyampaikan ilmu tersebut. Tidaklah mereka mengambil ilmu kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu ilmu agama, tidaklah mereka mengambil ilmu kecuali dari sumbernya. Jadi subhanallah, nih bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, kata beliau, saya sarankan kepada para penuntut ilmu untuk memilih guru yang dipercaya, ya. Baik itu ilmunya, amalnya, akidahnya, ya, dan manhajnya. Jadi benar-benar kita harus memilih guru yang memang amanah, teman-teman. Karena efeknya itu luar biasa. Ya, kalau guru itu nggak amanah, ya misalnya dalam hal sifat, contoh, misal di dalam Al-Quran tuh ada kan Allah itu punya tangan, begitu ya. Kalau gurunya amanah, dia sampaikan bahwa Allah punya tangan. Tapi kita nggak boleh memikirkan bagaimananya tangan Allah. Tapi disampaikan, itu artinya tangan. Gitu. Berarti kan ini gurunya amanah ya. Tapi kalau misalnya gurunya nggak amanah, dia akan menyampaikan bahwa tangan itu ditakwil bukan tangan, tapi kekuasaan. Gitu loh. Berarti kan ini gurunya nggak amanah. Ya. Atau misalnya lagi, contoh misalnya, sifat nuzul. Ya, sifat nuzul. Sifat nuzul itu sifat Allah itu turun ibu-ibu di sepertiga malam. Dan siapapun yang berdoa, yang meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan. Allah turun ke langit dunia. Allah saat ini di Arsy dan setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Nah, kalau gurunya yang amanah, guru tersebut akan menyampaikan bahwa Allah turun ke langit dunia. Ya, berarti ini gurunya amanah. Tapi guru yang tidak amanah, dia akan menyampaikan bahwa yang turun ini bukan Allah. Yang turun ini perintahnya. Yang turun ini malaikatnya. Subhanallah. Dan ketahuilah kalau ada guru yang berkata demikian berarti yakin guru itu nggak amanah. Ya, karena tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa yang turun itu malaikatnya Allah, perintahnya Allah. Tidak mungkin perintahnya Allah itu bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan tidak mungkin juga malaikat kalau turun kemudian malaikat bisa mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya, ini penting teman-teman untuk kita selektif memilih guru-guru yang amanah, ya, dan tidak menyembunyikan ilmunya. Subhanallah. Baik, setelah kita tahu ya kriteria-kriteria guru apa saja, ya maka penting bagi kita teman-teman juga berdoa. Nah, ini penting nih. Berdoa memohon kepada Allah agar Allah tunjukkan mana guru yang memang benar-benar baik di mata Allah, mana guru yang, mohon maaf ya, saat ini tuh banyak sekali subhanallah
guru-guru yang instan gitu loh. Misalnya ikut daurah berapa kali, terus setelah itu mereka sudah mengajar di mana-mana gitu ya. Padahal yang namanya seorang guru itu belajarnya harus lama gitu ya. Nggak bisa cuman sebentar. Ya. Seorang yang ingin menyampaikan kebenaran, ya seorang mufti misalnya, maka mereka adalah orang-orang yang kelak nanti akan bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Jadi guru juga punya amanah berat. Ya. Besok ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kau sampaikan kepada anak didikmu? Ya, apa yang kau sampaikan kepada para thalabul ilm? Subhanallah. Dan itu berat. Ya. Maka dari itu teman-teman mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mengaruniakan untuk kita semuanya guru-guru yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoalah terus kepada Allah karena doa itu adalah ibadah. Dan jangan pernah mengcancel doa kita, ya. Tetap kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan bersangka baiklah kepada Allah, bersabarlah sampai Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita. Dan terkadang seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah berikan yang lebih baik. Jadi berdoanya minta A, misalnya ya, ternyata Allah tahu bahwa dalam B, C itu ada kebaikan di dalam. Kita manusia terkadang melihat sesuatu itu baik dari mata kita, bukan dari versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mulai kita katakan bahwa ya Allah ketika berdoa berikanlah hamba guru-guru terbaik menurutmu, bukan menurut kita, bukan, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita tahu teman-teman, ketika Allah sudah memberikan kepada kita guru terbaik, ya maka janganlah kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Karena guru yang salih, guru yang salihah, guru yang amanah di zaman sekarang itu langka, ya sedikit sekali. Ya. Kalau siapapun yang punya ilmu banyak, tapi guru yang amanah, guru yang bisa subhanallah menyampaikan dari hati sampai ke hati, subhanallah, itu sangat-sangat jarang. Bersyukur kepada Allah dan genggam erat ya guru tersebut, ya tetap kita mengambil ilmu darinya dan jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, insyaallah dicukupkan. Semoga yang sedikit ini bisa diamalkan. Intinya kita ketika mengambil guru harus hati-hati, selektif, dan minta kepada Allah mana yang terbaik. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Barakallahu fikunna jami'an, jazakunallahu khaira. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.